Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Dan kita sudah memasuki hari yang ke-29. Hari ini kita akan bahas tentang keterkaitan keuangan dan sikap hati. 3 Yohanes ayat yang kedua di Alkitab New King James Version berkata seperti ini. Yohanes berdoa, "Saudari-saudari kekasih, aku berharap di atas segala sesuatu supaya jiwa kita sekalian berkelimpahan, sehingga seluruh hidup kita juga berkelimpahan dan dalam keadaan yang sehat." Ayat ini memperlihatkan keterkaitan kelimpahan seluruh kehidupan dengan kelimpahan jiwa. Dan sudah dibahas sebelumnya pada pasal yang pertama, pada hari pertama pembahasan kita sudah bahas tentang hal ini. Bapak Ibu bisa dengerin. Pada pasal ini kita akan mempelajari keterkaitan masalah keuangan dengan sikap kita menantikan atau menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Di Injil Matius pasal 24 sampai 25 diberi judul khotbah tentang akhir zaman. Di pasal-pasal ini Tuhan Yesus berbicara tentang segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Dimulai dari ayat 1, Ia berbicara banyak hal tentang bait Allah yang akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, kedatangan anak manusia, dan juga perumpamaan tentang pohon ara dan seterusnya. Jika kita perhatikan, maka segala sesuatu sebetulnya sudah disampaikan oleh Tuhan begitu gamblangnya. Dia memberikan semua tanda-tanda dan dari apa yang akan terjadi. Kalau kita membaca apa yang harus terjadi, kita tidak dapat berbuat apa-apa karena memang hal itu harus terjadi. Apapun yang telah disampaikan itu harus terjadi dan memang akan dan pasti terjadi. Kita tidak dapat mengubah apapun. Tetapi pada Matius 24 ayat 44 Yesus memberikan nasihat, "Sebab itu katanya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga." Sekalipun semua tanda itu harus terjadi, ternyata ia juga harus memberikan nasihat kepada kita, yaitu supaya kita tetap siap sedia. Siap sedia untuk menyambut Yesus datang kedua kalinya. Sekarang pertanyaannya, siap sedia itu bagaimana caranya? Kalau Anda membaca Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan seluruh pasal 25, ternyata ada 4 perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ini masih berkaitan dengan khotbahnya mengenai akhir zaman. Bagaimana kita mengetahui masih berkaitan? Coba buka sebentar di Matius 26 ayat pertama. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berkata ia kepada murid-muridnya, hal itu baru dikatakan setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya. Itu berarti pengajaran Tuhan soal akhir zaman selesai di Matius 24 ayat yang ke-46. Berarti keempat perumpamaan yang ia sampaikan merupakan gambaran dari Tuhan tentang bagaimana kita harus menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jika kita membaca keempat perumpamaan ini, ternyata seluruhnya berkaitan dengan sikap kita terhadap pengelolaan keuangan. Ini memang aneh. Orang akan berpikir bagaimana mungkin menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya berkaitan dengan sikap kita terhadap masalah keuangan. Sebagian orang akan berkata seharusnya berkaitan dengan kekudusan dong, atau doa yang semakin sungguh-sungguh, mungkin penginjilan. Tapi kenyataannya Tuhan berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan. Alasannya Tuhan mau mempersiapkan diri kita menyambut Dia, itu dikaitkan dengan sikap kita dalam pengelolaan keuangan menjadi jelas. Apabila kita membaca ulang di Lukas 12 ayat 34 yang mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bila kita mengelola keuangan dengan benar, maka harta kekayaan kita tertuju kepada Tuhan. Apabila kekayaan kita tertuju kepada Tuhan, maka hati kita pun akan tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Yesus memberikan gambaran tentang bagaimana ia mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan keempat perumpamaan tersebut. Saya ingin membuktikan dengan lebih banyak ayat lagi sebelum kita bicarakan secara terinci keempat perumpamaan tersebut. Bila kita membaca di dalam Alkitab, maka kita di dalamnya penuh dengan gambaran betapa uang itu memegang peranan yang penting sekali dalam hubungan kita dengan Tuhan. Baik itu hal yang bagus maupun yang tidak benar di hadapan Tuhan. Coba buka sebentar di Ibrani 11 ayat 1-4.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah kita diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu. Karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat ini berbicara tentang daftar saksi-saksi iman. Perhatikanlah bahwa pahlawan iman yang tercantum di dalamnya dimulai dengan ayat keempat di dalam daftar pertama. Secara luar biasa Alkitab mengatakan karena Imam Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Banyak orang yang bila ditanya siapa yang pertama kali daftar saksi iman, pasti akan menjawab Habel. Saya katakan itu benar, tetapi lebih tepat adalah orang yang mengetahui bagaimana memberi dan menyembah Allah dengan persembahan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saksi pertama, pahlawan iman pertama yang muncul dalam kitab Ibrani pasal 11 itu adalah orang yang mengetahui bagaimana mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Habel ditulis karena telah mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan akan persembahannya itu. Jadi keuangan kita merupakan korban yang penting di hadapan Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu ada pada dirimu sendiri, maka hatimu ada pada dirimu sendiri. Sehingga Tuhan kita bukan Yesus, tetapi diri kita sendiri dan segala kepentingan kita yang menjadi Tuhannya. Kita harus menyadari bahwa bagaimanapun juga Alkitab telah memberikan kepada kita pembahasan soal kekayaan ini dengan porsi yang sangat besar. Oleh karena itu, sekali lagi, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Ini soal bagaimana mengelola keuangan. Demikian juga Tuhan mengerti bahwa uang itu penting bagi kita. Tuhan mengetahui kita membutuhkannya. Di Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat, ketika seseorang mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka hal yang pertama yang langsung dia nikmati adalah takkan kekurangan aku. Hari ini saya mau mengatakan kepada Anda, bila Anda mengakui Tuhan sebagai gembala Anda, maka hal yang paling penting dan segera Anda nikmatin sebetulnya adalah takkan kekurangan aku. Ada banyak orang mendebat soal ini dan mengatakan, ya, miskin itu wajar, kekurangan itu biasa, si A mengalami, si B mengalami, kenyataannya saya juga mengalami toh. Kalau saya mau tanggapi, jadilah menurut imanmu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa bila Tuhan itu gembala kita, hal yang langsung kita alami adalah takkan kekurangan aku. Ada banyak cara berpikir tradisional yang membelenggu pikiran kita. Pertama-tama orang mengatakan, biarlah kita miskin di bumi asal kita kaya di surga. Saya mengatakan jelas di surga tidak ada kemiskinan, maka pasti kita kaya di surga. Tapi itu tidak berarti kita harus miskin di dunia. Dan Yohanes mengatakan bahwa Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Di Mazmur 23 mengatakan hal yang sama. Kedua, banyak orang yang mengatakan bahwa dalam kenyataannya banyak orang miskin dan kekurangan. Saya mengatakan bahwa firman Tuhan tidak boleh dikompromikan dengan kenyataan. Firman tidak dapat diubah sesuai dengan kenyataan, tetapi kenyataanlah yang harus diubah sesuai dengan firman. Jika kita menjadikan kenyataan sebagai kebenaran, maka kita salah besar. Karena kenyataan tidak pernah boleh disamakan dengan kebenaran. Kebenaran itulah yang dapat mengubah kenyataan kehidupan kita. Saya mengharapkan Anda percaya bahwa firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan kita diberi porsi yang luar biasa oleh Tuhan untuk menikmati hidup yang berkelimpahan. Buka sebentar di Lukas 4 ayat 16 dan sampai 18. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri dan hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya,
dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Begitulah Roh Tuhan mengurapi Yesus. Apakah yang pertama menjadi tugasnya? Dikatakan, tugas pertamanya adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Pengurapan tidak diberikan pertama-tama supaya orang mengalami kesembuhan atau mujizat yang lain, tetapi supaya kabar baik disampaikan kepada orang-orang miskin. Ketika orang miskin mendengar kabar baik, apakah yang akan dia dengarkan? Kabar baik bahwa di dalam Yesus kemiskinan itu dipatahkan. Kita tidak usah lagi dibelenggu oleh kemiskinan. Kalau dunia saja percaya bahwa kemiskinan dapat ditanggulangi, mengapa orang percaya begitu skeptis dengan keadaannya, begitu apatis dengan keadaannya, tetapi sebaliknya dari dunia? Beberapa orang percaya mengatakan bahwa kemiskinan itu wajar, bahwa melarat itu biasa. Bila yang Anda yakini tidak membuat perubahan hidup dalam hidup Anda dan tidak membuat kita memberkati orang lain, mengapa harus dipertahankan? Perhatikan baik-baik. Demi kasih Tuhan, jika Anda diberkati, maka ada banyak hal yang dapat kita kerjakan bagi Tuhan dan bagi kemuliaannya. Saya mendengar pada suatu kali dua orang berbincang-bincang tentang benar tidaknya berita mengenai kelimpahan dalam Kristus. Si A mengatakan, aku percaya, aku yakin, ini pasti dari Tuhan. Aku percaya karena Allah mengatakan begitu. Yang seorang lain, si B, berkata, aku tidak percaya, aku tidak yakin bahwa kita semua bisa menikmati kekayaan di dalam Tuhan. Aku percaya melarat itu wajar, miskin itu biasa. Semua orang bisa saja mengalaminya. Dan akhirnya si B berkata, lihat saja Lazarus yang miskin itu, dia penuh borok dan dijilati anjing, tetapi ketika dia mati, dia masuk surga. Daripada orang kaya di dalam kisah Yesus yang akhirnya masuk neraka. Ini sulit sekali karena si B itu menurut saya lupa bahwa Lazarus yang miskin itu ketika naik ke surga di pangku Abraham yang sangat kaya. Coba, benar apa tidak ini? Ada banyak orang kaya yang tidak benar hidupnya. Tetapi ingat, banyak juga orang miskin yang tidak benar hidupnya. Yesus telah menceritakan bahwa ada Abraham yang hidupnya berkenan, diberkati, kaya di dunia, dan ketika di surga ia memangku Lazarus yang miskin. Anda boleh saja memilih menjadi seperti Lazarus. Ada pilihan lain yang lebih baik menjadi seperti Abraham yang kaya di dunia dan di surga. Kalau begitu, mengapa ingin menjadi seperti Lazarus yang tidak ingin menjadi seperti Abraham? Yesus menceritakan bahwa ada Abraham yang hidupnya berkenan, diberkati, kaya di dunia, dan ketika di surga ia memangku Lazarus yang miskin. Anda boleh saja memilih menjadi seperti Lazarus, tapi ada pilihan lain yang lebih baik, menjadi seperti Abraham yang kaya di dunia dan di surga. Kalau begitu, mengapa ingin menjadi seperti Lazarus dan tidak ingin menjadi seperti Abraham? Coba Anda pikirkan kembali. Lihat lagi bukti berikutnya. Dan Anda dapat memeriksanya sendiri dalam Alkitab bahwa Yesus dikhianati oleh Yudas oleh karena uang. Lihat, hanya karena 30 keping perak saja sampai rela menjual Yesus. Hari ini hal yang sama terjadi. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena uang, karena harta, karena kekayaan. Bila kita tidak mengetahui bagaimana caranya mengelola keuangan, maka kita akan dikuasai oleh keuangan, dikuasai kebutuhan, dikuasai harta benda. Suatu hari kita bisa menjual Yesus karena harta, karena fasilitas, dan karena kekayaan. Dari zaman ke zaman kita melihat adanya tipu daya kekayaan itu. Ada orang-orang yang bersikap seperti Yudas, padahal termasuk Yudas sebelum dipanggil ke-12 murid itu didoakan semalam-malaman. Dia mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, namun satu di antaranya berkhianat. Dan jelas semata-mata karena uang. Dan uang yang akhirnya Yudas peroleh tidak pernah membuatnya menikmati apapun di dalam hidupnya. Mengapa Tuhan sempat memberikan kepada kita 4 perumpamaan tentang bagaimana kita harus bersikap dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya? Bukankah semua berkaitan dengan sikap hati kita dan cara kita bagaimana mengelola keuangan?
Saya berdoa mata rohani kita akan semakin tercelik, sebab kalau kebenaran ini tidak membuka mata rohani Anda, maka kita akan dibelenggu terus oleh kenyataan. Harus ada sesuatu yang mengawali perubahan kenyataan kehidupan kita, dan menurut saya tidak ada yang lebih baik kecuali kita mengizinkan tentang firman-Nya berkuasa dan mulai menembus dan menghancurkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, serta mengubah hidup kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Buka sebentar di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bicara baik yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ayat di atas berbicara tentang bagaimana antikris diberi waktu untuk mencoba menguasai bumi. Kita tidak akan membahas soal akhir zaman terlalu banyak, tetapi kita perlu memperhatikan bahwa antikris pun ketika menguasai dunia, dia dengan kuat mengontrol perekonomian, hal jual beli, kekayaan, dan transaksi perdagangan. Mengapa dia mengendalikan semuanya itu? Alkitab mengatakan, itulah kenyataannya. Orang yang kaya menguasai yang miskin. Siapapun yang menguasai perekonomian, dia menguasai kehidupan masyarakatnya. Jika orang percaya tidak mulai sekarang hidup sesuai dengan kehidupan yang Tuhan inginkan, maka suatu kali kelak antikris akan menguasai kehidupan kita. Karena hidup kita bergantung kepada sistem dunia tentunya. Pengajaran ini akan mengajak kita untuk mengelola keuangan yang benar berdasarkan sistem Alkitabiah. Ini penting supaya kita siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Antikris mengetahui, setan juga mengetahui bahwa agar dapat menguasai dunia, maka ekonomi harus dikuasai dahulu. Sedangkan kita dipanggil bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi. Alkitab mengatakan bahwa kekayaan orang fasik menimbulkan kerusakan. Kekayaan mereka untuk menyembah setan dan menimbulkan kerusakan. Tetapi alangkah luar biasanya kalau kekayaan itu ada di dalam tangan orang benar, dan orang-orang benar ini mengetahui bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Yesus segera datang. Ini adalah akhir zaman. Penggenapan dari semua tanda yang Tuhan katakan sudah hampir lengkap. Sekarang inilah saatnya gereja Tuhan, orang-orang percaya mengetahui dan harus mengetahui bagaimana seharusnya sikap kita dalam hal keuangan. Ingat, kita bukan pemilik, kita hanya pengelola dari harta surgawi. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan bukanlah milik kita. Itu adalah miliknya dan yang Dia kehendaki agar kita berikan kepada orang lain. Bagian kita adalah mendistribusi ulang apa yang sudah Tuhan salurkan bagi kehidupan kita. Bagaimanapun saya percaya, hidup kita akan diberkati karena Tuhan bisa mempercayai kita dalam mendistribusikan kekayaan surgawi. Kalau Anda tamak, maka Anda akan menjadi seperti selokan yang tersumbat dan akhirnya menjijikkan sekali. Tapi kalau Anda mengalirkan kembali harta dengan lancar, maka akan seperti saluran air yang mengeluarkan air yang segarnya luar biasa. Ingat hukum alamnya, pipa saluran air yang dialirin air akan tetap basah. Setiap kali Tuhan memakai kita dan terbukti kita bisa dipercayai, Tuhan akan memberikan lebih besar lagi kepercayaannya kepada kita. Dan Tuhan memberkati. God bless you.